Oke. Udah. Dari gelar penjelasan apa saja yang disampaikan dan digali sama penyidik? Iya, pertama-tama Kompolnas yang datang hari ini, saya, Khairul Anam sama Pak Gufron, sama-sama komisioner Kompolnas. Mengikuti sejak awal ya sampai terakhir ya. Terakhir ini artinya sudah ada pendalaman dan sebagainya, tinggal memang narik kesimpulan, walaupun masing-masing peserta gelar sudah memberikan pandangan, tinggal disusun. Lah, apa yang terjadi di dalam? Yang terjadi di dalam menurut saya, pertama, mekanisme yang dilakukan menurut saya sangat baik ya, kredibel. Masing-masing pihak maupun pelapor Dumas, terlapor Dumas dikasih kesempatan untuk menjelaskan apa yang menurut mereka penting untuk disampaikan. Ya, termasuk juga tidak hanya prinsipalnya, tapi juga ahlinya. Terlapor juga begitu, tidak hanya mereka pengacaranya, juga ahlinya. Di samping ahli dari masing-masing pihak, juga ada ahli dari Bareskrim tadi, terus juga ada dari Wasidik untuk menjelaskan bagaimana komposisi dan sebagainya. Sehingga dari segi proses kredibel. Salah satu yang menjadi plus dari kredibilitas proses ini melibatkan kami. Jadi ada Kompolnas, ada Ombudsman, ada DPR juga, tapi tidak bentar saja, nggak sampai selesai ya. Tapi yang sampai selesai kami sama Ombudsman. Nah, bagaimana itu terjadi ya? Kami dikasih kesempatan juga untuk menanya banyak hal. Ya, banyak hal kami konfirmasi dan sebagainya. Lah, apa yang penting dalam konteks ini? Yang pertama begini, karena kami pengawas ini salah satu yang paling penting adalah bagaimana proses dan bagaimana substansi. Dari segi proses yang terjadi adalah kami cek apakah fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor maupun terlapor sudah dikerjakan ataukah belum oleh rekan-rekan penyidik. Tadi dijelaskan banyak hal, detail penjelasannya, titik komanya dijelaskan. Jadi berbagai argumentasi yang tadi disampaikan baik pelapor maupun terlapor ya, dengan termasuk juga oleh ahlinya, itu kami mendapatkan penjelasan yang cukup mendalam. Termasuk misalnya ketika mereka mengatakan kami sudah ambil bukti ini, tolong tunjukkan buktinya. Kami sudah melakukan ini itu, mana administrasinya, ya mana dokumentasinya dan sebagainya. Sehingga itu memberikan gambaran secara utuh bagaimana sebenarnya kasus ini. Termasuk tadi ada pihak UGM ya. UGM juga kami tanya, betul enggak berbagai peristiwa itu? Betul. Yang kedua, yang nggak kalah penting adalah soal substansi ini, ya, yang ini jadi pertanyaan mendasar ya. Ini ada ijazah Pak Jokowi. Bagaimana pembandingnya? Nah, bagaimana proses membandingkannya ijazah itu dengan ijazah yang lain? Nah, ternyata yang dibandingkan itu tidak hanya soal ijazahnya. Jadi ada beberapa pembanding ya, ada tiga pembanding. Tapi sebenarnya banyak, tapi yang diambil 3 karena memang aturannya begitu. Nah, itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item pembanding di situ. Sehingga kita bisa tahu nih, betul enggak. Nah, dalam konteks perbandingan itu yang dicek per dokumen. Ya, per dokumen dicek. Terus kondisi common historicalnya dicek. Misalnya kok kondisi common historical itu kalau ada pertanyaan gini, ini kok ada ijazah satu pakai profesor, satunya enggak, atau pakai pakai SOE pakai itu juga dicek. Nah, kami mendapat penjelasan yang menurut kami penjelasannya sangat komprehensif, baik dari UGM maupun dari penyidik, termasuk juga dari lapor. Jadi lumayan itu penjelasannya. Lah, yang berikutnya yang nggak kalah penting soal metodologi ya. Teman-teman pelapor menjelaskan bagaimana mereka punya asumsi, punya analisa yang mereka yakini sebagai fakta, menyimpulkan A. Lah, yang terlapor juga begitu, ngomong keyakinannya B misalnya begitu.
Lah kami juga ngecek itu ke Lab 4. Apa yang dilakukan oleh Lab 4, apa yang dilakukan oleh penyidik. Di Lab 4 misalnya dia menjelaskan apa saja yang mereka cek, menggunakan alat apa, metodologinya bagaimana. Sehingga kita bisa ukur sebenarnya ini siapa yang memiliki metodologi yang paling kredibel. Lah kami cek tadi, ya ngeceknya satu, dari segi bahan, apakah bahannya memang faktual ataukah tidak. Nah ternyata bahannya ya satu bendel itu banyak sekali, masing-masing 20 item. Jadi punyanya Pak Jokowi dengan pembandingnya masing-masing 19 sampai 20 item. Dicekin semua, dengan apa yang dicek, salah satu yang paling penting adalah karakter dari kertas. Ya karakter dari stempel dan sebagainya. Karena itu memang benda fisik ya yang mereka pegang dan sebagainya. Sehingga dalam konteks seperti itu, ya sebagai satu proses metodologi, sebagai satu proses kerja-kerja penegakan hukum, kami mendapatkan gambaran yang kredibel. Yang berikutnya, apakah cara kerja kayak gitu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Karena kita cek alatnya apa, metode kerjanya ini apakah berstandarisasi ataukah tidak. Alatnya tadi ditunjukin menggunakan alat apa saja, dan alat ini dipakai enggak di lapor yang lain. Nah, alat itu dipakai oleh lapor yang lain. Ya, artinya bisa diuji kalau alatnya itu. Kedua, apakah menggunakan satu standarisasi yang juga diakui secara internasional atau nasional? Ada pakai ISO. Sehingga memang dari segi metodologi itu lebih meyakinkan. Kami mendapatkan keterangan itu. Yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah apakah misalnya begini, ketika proses proses dokumen itu terus ada satu dengan yang lain berbeda-beda misalnya, itu bagaimana penjelasannya? Itu juga dijelaskan, termasuk oleh lapor, ya, oleh penyidik, tapi lebih banyak oleh oleh UGM. Misalnya begini, kenapa kok Anda skripsi ya yang belum ada tanda tangannya, itu dijelaskan, dan itu terjadinya tidak hanya di satu dua skripsi, tapi banyak skripsi yang model kayak gitu. Kenapa bisa terjadi? Lah itu ada penjelasannya yang menurut kami ya sangat informatif dan akuntabilitasnya oke. Ya, kredibilitasnya oke. Nah itu tadi kami dalami. Yang berikutnya yang nggak kalah penting kalau tadi kan su sudah, penggunaan profesor sudah, tanda tangan sudah, termasuk KKN dan sebagainya, mekanisme itu tadi kami mendapatkan penjelasan yang menurut kami dengan pendalaman cukup baik. Lah, kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu, dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah, ini kok dia kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik, ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik, dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya, Mas Gubron. Berarti itu
Sebagai satu proses gelar, tadi sampai pendalaman sudah selesai, masing-masing peserta gelar juga memberikan pandangannya, tinggal memang saat ini ditarik kesimpulan apa kesimpulannya. Gitu ya. Kalau dari kami, dari segi agak luas gitu ya, kayak tadi kita jelaskan, dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam lah. Itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan, sehingga itu bisa kami terima. Artinya kalau tadi disebutkan tinggal kesimpulan, sudah dipastikan tidak akan ada gelar perkara lanjutan begitu atau pemeriksaan lanjutan? Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya. Masing-masing pihak sudah memberikan saran, ya tergantung Karwasidik. Menyimpulkan saran itu bagaimana, termasuk juga ahli. Di situ ada ahli pidana tadi yang juga menjelaskan bagaimana kerangka merespon fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada dalam mekanisme gelar tadi, baik yang disampaikan terlapor, pelapor, penyidik, lapor, UGM, ya, dia merespon itu dan dia memberikan pandangan hukumnya. Lah saya enggak bisa mewakili dia untuk menjelaskan apa sarannya. Kami mewanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya, prosesnya sudah baik, masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk menjelaskan apa yang mereka yakini, baik pelapor maupun terlapor, dan kami yang di eksternal juga dikasih kesempatan untuk menggali lebih dalam. Gitu.